Jadi topi-topiannya itu biasanya kan cuma dibikin kotak begini aja. Kalau ini enggak, dibikin segitiga. Yang di sebelah sini dibikin melengkung. Semuanya mengarah ke dalam jendela itu. Jadi akhirnya jendela itu yang udah ditarik ke dalam semakin dapat dimensi ke dalamnya. Keren banget. Hai, jumpa lagi sama kita dari Arsitektur Indonesia. Hari ini kita lagi ada di Suwarna Sutra, teman-teman. Lebih tepatnya ada di Basanta, tipe Bellflower. Luas bangunannya itu di 122 meter persegi. Luas tanahnya di 96 meter persegi, 8 kali 12. Rumahnya menarik banget ya, bener-bener instagramable banget nih. Dari depan aja udah kelihatan sangat menarik. Nah teman-teman, bentuknya modern minimalis, agak-agak sedikit art deco. Teman-teman bisa lihat dari lengkungan-lengkungan, ini menarik banget ya. Yuk kita bahas mulai dari atas dulu. Jadi kalau teman-teman lihat, ini ada yang melengkung di depan pertama, yang paling atasnya itu dicordak, sedangkan belakangnya itu dia gunain atap genteng beton. Nah, flat. Teman-teman bisa lihat, di depannya itu kerennya adalah yang di sebelah sini itu dibikin begitu, sedangkan yang bagian sini dibikinnya begini, masuk. Seakan-akan ditarik ke dalam jendela itu. Keren banget ya. Jadi kalau kita mau bikin satu bangunan itu, satu bangunan rumah, supaya menarik, jangan lupa dibikin maju mundur seperti rumah ini. Dan akan lebih menarik lagi zaman sekarang itu, bukan cuma sekedar kotak-kotak aja, tapi dibikin segitiga seperti ujungnya ini. Oh, keren ya. Jadi topi-topiannya itu biasanya kan cuma dibikin kotak begini aja. Kalau ini enggak, dibikin segitiga. Yang di sebelah sini dibikin melengkung. Semuanya mengarah ke dalam jendela itu. Jadi akhirnya jendela itu yang udah ditarik ke dalam semakin dapat dimensi ke dalamnya. Keren banget. Sekarang kita bahas sedikit lagi di sebelah kirinya. Kalau teman-teman lihat, ini itu gunain dua penton warna doang loh. Teman-teman bisa lihat yang paling atas itu pakai abu-abu gelap, sedangkan yang di bawah ini dia pakai abu-abu muda. Habis itu dicat kamprot. Dan yang kerennya, dikasih tali air yang kecil. Nah, jadi tali airnya itu nggak dibikin tebal, teman-teman, tapi dibikinnya tipis-tipis aja supaya kelihatannya light. Nah, habis itu di sebelah kiri ini, teman-teman bisa lihat, yang di atasnya itu nggak dikasih kamprotan, cuman yang di tengahnya aja yang dikasih kamprotan. Jadi kalau kita mau bikin satu bidang supaya kelihatan menarik itu nggak semua melulu harus dikamprot full. Seperti rumah ini, di bagian atasnya itu dia mulus. Di bagian tengahnya itu dikasih kamprotan yang dipisahin sama tali air yang tipis. Yuk sekarang kita bahas lagi ke bagian fasad di sininya. Oke. Ini yang keren adalah teman-teman, namanya juga rumah zaman sekarang. Supaya kelihatan makin modern itu emang jendelanya itu harus dibikin floor to ceiling seperti ini. Jadi kita punya tampilan bukaan yang besar. Satu, gunanya untuk ngebikin itu tampaknya modern. Nomor dua ya tentu ngebanyakin cahaya matahari masuk. Dan ketika dibuka pun sirkulasi anginnya cukup baik. Di bagian tengahnya teman-teman bisa lihat ini gunain keramik motif kayu. Dan cara pemasangannya yang benar adalah seperti ini. Jadi kalau kita punya keramik motif kayu itu sebenarnya dia agak melengkung teman-teman. Nah, perhatiin di boxnya ketika kita beli, gimana cara pasangnya. Dia itu nggak bisa dipasang bener-bener pasang bata. Setengah-setengah gitu nggak bisa. Yang di sebelah sini harus lebih pendek, yang di sininya harus lebih panjang. Nah, ini rumah tuh sebenarnya floor to ceilingnya tinggi teman-teman. Tapi karena di bagian sininya itu dikasih plafon, ada efek di sini menjadi lebih pendek. Padahal ini sebenarnya udah tinggi. Nah, supaya ngembaliin efek tingginya lagi adalah dengan naruh keramik motif kayu yang disusunnya vertikal. Nah, kalau untuk kanopinya teman-teman bisa lihat ini gunain 10x10. Habis itu di atas itu gunain atap spandek dan di bagian sininya ini gunain GRC teman-teman. Nah, kenapa sih kalau kita mau punya satu kanopi di depan, habis itu kita mau tampilannya putih kayak gini, lebih baik gunain GRC dibandingkan gypsum. Karena GRC itu bahannya dari semen teman-teman, dia nggak akan menjadi bubur kalau kena air seperti gypsum. Nah, yang ini supaya kelihatannya itu industrial, kan sekarang mesti diekspos besinya itu teman-teman, bisa ngakalin seperti ini nih. Jadi kini gunain besi siku di double, satu begini gitu. Jadi kelihatannya seperti CNP. Menarik nih, bisa dijadiin satu inspirasi kalau teman-teman pengen punya tampilan kanopi yang industrial tapi lebih efisien secara harga.
Oke, sekarang teman-teman bisa lihat di sini. Di atas sini tuh ada talangnya teman-teman, dan di sini tempat keluar airnya ditaruh persis jatuh ke bagian taman. Akan lebih baik dan akan lebih keren karena ini kan Art Deco ini agak-agak sedikit vintage. Akan lebih bagus kalau ini nanti kita tambahin rantai nih teman-teman. Jadi airnya itu akan benar-benar mengalir pas di bawah dan tidak muncrat-muncrat. Oke, sekarang kita mau ngeliat ke sininya. Ini simple aja. Carportnya itu pakai semen, habis itu diaci, dikasih tali air yang besar seperti ini. Ya, sekarang kita ke sini. Wah, ini keren ya. Jadi, ini gunain roster. Rosternya sederhana aja sih teman-teman. Cuman efeknya banyak. Satu, angin tetap masuk ke dalam. Nomor dua, menjaga privasi kita ketika lagi duduk di sini. Enak ya? Jadi kita bisa pakai sepatu dulu di situ pas segala macam tanpa kelihatan tetangga, atau kita lagi mau nongkrong santai, mau ada suasana outdoor ya, tapi juga nggak mau kelihatan sama siapa-siapa, kita bisa duduk santai di sini. Dan sebelum naik ke atas rumahnya ada 2 step tangga yang memisahkan antara area carport dan area teras. Dan gue suka ini detail. Kenapa? Karena di bagian ujungnya itu dibikin seperti ini. Jadi kalau kita punya anak, dia nggak akan kesandung dan kena bagian tajamnya. Dan gue suka banget teras itu sebenarnya jangan disamain seperti kita bikin tangga, teman-teman. Tangga itu kan biasa 18 cm, kalau ini dia sedikit lebih rendah, 15 cm nih. Karena fungsi tangga di sini itu kan cuma untuk memisahkan atau menjadi sekat yang tidak terlihat antara carport sama teras. Ya, jadinya nggak perlu tinggi-tinggi. Enak banget nih, sumpah. Andaikan di dalam rumah juga segini ya, nggak capek naik tangga, ya kan, 15 cm gitu. Cuman efeknya apa? Efeknya adalah akan buang-buang space. Nah, sekarang kita mau masuk ke rumahnya. Kalau teman-teman lihat, ini udah gunain smart door lock. Dan tentu jendelanya semua udah gunain aluminium. Dan aluminiumnya juga keren. Kenapa? Karena ya seperti teman-teman tahu, ini dia gunain silen warna hitam dengan karet juga warna hitam, supaya jendela kita atau silen kita itu nggak cepet kotor. Yuk, sekarang kita masuk ke dalam rumahnya. Nah, sekarang kita udah masuk dalam rumahnya. Pintunya keren banget sih. Jadi pintunya ini pakai solid engineering teman-teman. Habis itu di finishing duko warna abu-abu, dikasih tali air yang tipis. Jadi kalau misalnya teman-teman ngikutin video arsitektur itu kan banyak banget gunain tali air ya kalau developer itu. Cuma kayaknya sekarang yang tren itu adalah yang tali airnya tipis nih kalau untuk di pintu. Ini keren banget nih, bisa teman-teman jadiin inspirasi kalau mau nyari pintu depan. Oke, begitu masuk kita langsung ketemu satu ruang tamu yang digunain juga untuk jadi ruang keluarga. Nah teman-teman, ada yang menarik, pembagian space dari rumah ini itu sebenarnya dibagi 3 di depan. Habis itu di belakangnya itu dibikin kotak begini, dan di bagian sebelah sininya itu dibikin jadi tangga. Jadi kalau teman-teman lihat, di sebelah kanan ini adalah kamar mandi, dibagi lagi di sini untuk ruang tamu, dan dibagi lagi di sini untuk kamar. Nah, barulah dia dapat satu kotakan begini yang bersih untuk ruang makan dan dapur. Menarik loh ini. Dan sebesar panjangnya si kamar ini dijadiin space untuk naruh tangga. Oke, sekarang kita bahas dulu dari depan. Kalau teman-teman lihat, ini warnanya kebanyakan yang dipilih adalah warna-warna monokrom dipadu padan sama warna kayu. Nah teman-teman, ini di sebelah kanan ini tuh dia gunain HPL warna kayu dan dibikin tali air yang ukurannya besar. Habis itu di sebelah kanannya ini wall panelnya, wall panel TV-nya ini dia gunain multiplex yang dilapis HPL juga, tapi dipilih warna fabric abu-abu muda, sedangkan yang di bawah sini abu-abu tua dan di bawahnya itu adalah abu-abu muda lagi. Nah, kalau teman-teman perhatiin, di tengahnya ini itu dia gunain tali air, tapi menariknya tali airnya itu dipilih yang warnanya sama seperti kayu itu. Coba deh bayangin kalau ini warna abu-abu muda ini digunain juga di tali air, pasti tidak akan terlihat menarik, tidak ada penegasan gitu. Tapi karena dia di sini gunain warna coklat dari kayu itu, benar-benar kelihatannya keren. Dan yang kedua adalah tali air itu bisa sangat merubah tampilan. Kenapa? Ini dibikin melanjang sampai atas, yang akhirnya mendapatkan kesan di sini tuh tinggi. Padahal sebenarnya floor to ceilingnya udah tinggi, tapi dibikin seperti ini lagi, apalagi ini di muka depan. Begitu masuk langsung ketemunya bagian sini,
ya langsung kelihatan ruang keluarga kita tuh megah banget. Tapi supaya nggak monoton, tetap ada tali air yang horizontal. Oke, sekarang kita menuju ke sini. Layoutnya gue suka banget sih, karena ini kan dibagi 1, 2, 3 itu yang tadi seperti gue bilang. Dan di sebelah sini itu adalah kamar mandinya. Sedangkan untuk dapur ya teman-teman, dia ngambil bagian sudut. Jadi akhirnya dapatlah satu dapur L yang ukurannya besar. Nah, kalau materialnya gunain apa aja? Di sini digunain solid surface. Solid surface-nya keren. Kenapa? Karena ada bling-blingnya nih. Agak sedikit hologram-hologram sedikit. Putih, tapi ada hologramnya sedikit. Begitu ditembak lampu, mewah banget. Keren sih. Gue bisa bayangin kalau misalnya kita naruh makanan yang kita udah jadi, apa gitu, singkong goreng nggak sih? Apa ya? Yang menarik apa ya? Bukan spaghetti bro. Ikan kerapu steam bawang putih. Nah, ya kan? Habis itu ditaruh di sini, ditembak lampu. Habis itu di sininya ada bling-blingnya seperti ini. Taruh di Instagram, minimal 150 likes. Bener ya? Sebenarnya bukan karena makanannya bro, karena table ya. Oke, nah kalau untuk atasnya itu gunain aluminium, habis itu kaca clear biasa sederhana. Habis itu di sini gunain kompor tempel aja sederhana dan ada cooker hoodnya. Jangan lupa ya teman-teman, kalau kita mau bikin satu dapur itu harus banget ada cooker hoodnya. Apalagi kita ada di dalam ruangan seperti ini dapurnya. Dan cooker hood ini itu tuh sebenarnya fungsi filternya ada dua. Satu ada yang built-in di sini, satu lagi dia ada buat nambah cerobong. Jadi teman-teman kalau pengen bener-bener mantap, sebenarnya apalagi rumah seperti ini adanya di sudut ya. Ini di bagian sini nih. Sebenarnya di atas cooker hood ini tuh ada bolongan begini, itu bisa kita tambahin peralon. Habis itu kita bisa bobok tembok ke sana. Jadi masakan kita, bau-bau masakan itu akan diserap ke sini dan dibuang ke luar. Tapi kalau misalnya nggak mau bikin kayak gitu, tetap harus gunain cooker hood supaya bau makanan kita juga nggak terlalu menyengat, dan nomor 2 menyelamatkan lemari kita dari panasnya kompor. Nah, sekarang kita mau menuju ke sini. Ini adalah kamar mandinya. Oke. Menarik sebenarnya karena kamar mandinya ini tuh naruh keramiknya itu benar-benar horizontal ya. Habis itu di bagian sininya itu dibedain warnanya. Tapi jujur nih nggak favorit gue nih. Karena di bagian sini itu akan kelihatan kotor karena kena jamur air. Nah, bagusnya gimana? Bagusnya mungkin di bagian sini yang putih. Bagian yang di sini tuh yang abu-abu. Karena ini minim kena air langsung kan. Jadi yang jadi center of tension-nya adalah si wastafel. Dan kalau untuk keramik lantainya ini jujur nih bukan favorit gue karena satu warnanya terlalu gelap. Jadi jamur airnya itu agak susah untuk dibersihin, dan mungkin akan lebih baik kalau kita milihnya itu yang lebih doff dari ini dan tidak terlalu kasar seperti ini. Tapi tergantung preferensi masing-masing juga sih. Ada juga yang suka keramik yang motifnya kasar supaya lebih keset lagi. Nah, di sebelah sini teman-teman, ini adalah satu kamar. Kamarnya digunain untuk jadi kamar work from home nih. Kamar tamu itu namanya juga kamar tamu ya. Tamu kan nggak ada setiap hari nih. Nah, kalau teman-teman punya satu ruangan di bawah seperti ini yang nantinya fungsinya juga bisa jadi kamar tamu, akan lebih bagus bisa difungsikan juga seperti kamar ini. Jadi kalau ada yang nginep ya bisa pakai sofa seperti ini, sofa bed. Jadi kalau misalnya kita lagi nggak ada tamu, bener-bener bisa kita gunain untuk jadi ruang kerja. Banyak yang bikin itu sebenarnya satu tempat tidur lagi di bawah, ada lemarinya, dan itu disebut ruang atau kamar tamu. Akhirnya nggak pakai gitu bro. Bener nggak? Hari-hari ya cuman jadi kamar kosong aja. Ini enak banget nih, kita bisa manfaatin buat kerja juga. Tapi kalau ada yang mau tidur sini jadi tamu, juga ada tempat yang nyaman. Apalagi kalau misalnya di sini kita kasih komputer, ya kan? Komputer di sini yang juga bisa TV. Ada tuh bro. Jadi komputer LCD buat komputer bisa, buat TV bisa. Jadi kalau misalnya ada yang nginep pun dia langsung nonton di sini. Ini gue suka banget nih, ini keren banget sih, sumpah. Ini wallpapernya keren. Wallpapernya peta dunia, tapi nggak norak. Biasanya kan suka norak-norak gitu ya. Ini warnanya keren banget loh, sumpah. Ada emas-emasnya di sini, habis itu dipadu-padan sama dia di sini pakai warna coklat begini, bagus banget.
Dan kalau misalnya kita punya satu peta dunia ini tuh bisa ngebikin kita bener-bener bermimpi untuk liburan kemana-mana dan bisa jadi kenyataan karena setiap hari kita liatin. Kalau untuk ruang kerja ini sebenarnya enak banget loh. Satu, karena dia dapat lebarnya luar biasa. Jadi ini sebenarnya andaikan kita punya anak pun kita tambah satu kursi lagi di situ juga bisa. Jadi kita di sini kerja, anak kita bisa sambil belajar, di situ kita bisa ngawasin enak. Dan juga di bagian bawah sini juga ada tempat penyimpanan yang banyak seperti ini. Oh. Dan di bagian atas ya, ini juga ada lemarinya. Nah, lemarinya ini bisa kita buat nyimpen barang, juga bisa untuk naruh anduk-anduk tamu yang akan nginep di rumah kita. Dan ini HPL-nya menarik pemilihan warnanya karena ini gunain warna abu-abu tua. Habis itu di sini fabric yang kayak kayu atau kayu nih sebenarnya. Keren loh. Jadi kalau kayak gini menurut teman-teman fabric apa kayu? Ini keren banget soalnya. Oke, sekarang kita mau menuju ke sini. Jadi di bagian bawah tangga itu memanfaatkan ruang di bawah tangga dijadiin gudang nih teman-teman. Dan gudangnya cukup luas, enak juga. Dan sebagai inspirasi, kalau teman-teman punya satu space di bawah tangga, bisa dibikin pintu kamuflase seperti ini. Yuk, sekarang kita mau menuju ke sini. Wah, ini gue suka banget sih. Ada kaca-kaca yang besar, pintu geser. Ini begitu dibuka, rasanya tuh kayak ruang luar sama ruang dalam itu menjadi satu dan akhirnya menimbulkan efek yang luas. Yuk kita buka dulu. Nah, ini adalah cara bikin pintu geser yang benar. Nah, sini nih bro, ini lihat nih bro. Lihat ya. Jadi, ini adalah homogeneous style. Kong liongnya itu berhenti di sini. Kong liong itu bolongannya ya, bolongan temboknya itu berhentinya di sini. Barulah ditaruh kusennya di sini. Jadi kalau misalnya ada hujan, dia nggak akan masuk ke atas. Ini adalah cara naruh pintu geser yang benar dan nggak akan nih tampias, bukan tampias ya. Airnya tuh merembet masuk ke dalam, habis itu ntar ngebikin pulau gitu. Karena cara pemasangan yang benar seperti ini. Ini bisa banget dicontek nih. Jarang loh developer yang bikin ini proper. Sumpah, ini adalah salah satunya. Nah, kalau kita beli rumah ini, tanah itu sebenarnya cuma sampai sini, teman-teman. Tapi gue suka nih, ada satu. Wah, ini keren sih. Ini detail-detail kayak gini yang bikin menarik ya kadang-kadang ya. Ini kan sebenarnya di sebelah sini adalah taman basah, di sini taman kering, di sini gunain rumput, di sini gunain batu split. Nah, dipisahinnya itu biasanya pakai besi. Gue nggak terlalu suka sih, emang tampilannya arsitek banget gitu. Cuman, ya namanya juga besi ya. Kalau kena hujan, kena apa, lama-lama bisa karat, ntar anak kita kesandung, salah lagi. Nah, kalau kayak gitu gimana? Biasanya ada dua caranya. Dibikin semenan seperti ini, atau dibikinnya tuh pakai batu alam yang udah kotak-kotak gitu, disusun begitu teman-teman. Nah, kalau yang ini dia gunain yang alternatif pertama pakai semen. Dan yang gue suka adalah semennya itu dibikin begini. Keren sih jadinya. Jadi nggak biasa aja. Kalau biasanya kan benar-benar patah begitu. Kalau ini dia bikin begini. Supaya apa? Supaya dia itu ada kekuatannya. Kalau dia dibikin tipis begini dari semen, keinjek dikit cepet rusak. Tapi kalau bikin begini itu kayak bikin tanggul teman-teman. Jadi akhirnya semen-semenan kita tuh akan selalu awet. Nah teman-teman, kalau di bagian sini adalah kamar asisten rumah tangganya, ukurannya cukup luas. Dan di sebelah sini ini adalah kamar mandi asisten rumah tangganya. Wow, cukup luas juga ukurannya. Cuman sayangnya mestinya keramik ini bisa sampai atas. Tapi ini gampang, nanti kalau teman-teman beli rumah ini tinggal ditambahin ke atas aja. Paling habis sekitar 2,5-3 dus lah untuk tinggiin sampai atas. Tapi kalau teman-teman males untuk nambahin keramik lagi ke atas, teman-teman lebih bagus di bagian sini itu dicat minyak, cat besi, cat minyak. Jadi dia nggak gampang untuk ngelopek. Yuk, sekarang kita mau menuju ke lantai 2. Wih, tapi impresinya keren banget. Ini tebel banget loh bro. Oh, ini emang gue paling suka nih kalau Suara Sutra bikin ya. Alam Sutra bikin tuh selalu bikin begini nih, keren banget. Clean nih, simple loh, bikin segitiga begini nih. Ini kalau teman-teman nyontek nih, hasilnya benar-benar bagus nih.
Dan di bagian railingnya itu keren. Jadi ini pakai besi plat teman-teman. Dia ngikutin begini nih. Kadang-kadang itu kalau kita main tusuk ke bawah gitu, akhirnya kita bikin pin cincin gitu kan kelihatannya jadul ya. Kalau ini dia nggak di plat aja, langsung ngikutin tangganya, habis itu langsung dilas ke sini. Hasilnya rapi sih. Dan seakan-akan ada batas untuk ngepelnya. Kalau misalnya di sini kita langsung pin-pin beginian, kita agak masuk sedikit, masuk lagi sedikit. Kalau ini nggak, ini langsung tek, dia berhenti di sini. Menarik. Yuk, sekarang kita menuju ke lantai 2. Ini juga keren ya. Jadi handrailnya itu dibikin ngepres sama besinya. Dipegang tuh kokoh banget dan dipilih warnanya abu-abu. Oke, begitu sampai atas, di sini tuh ada selasar menuju ke kamar tidur anak yang pertama, kamar tidur anak yang kedua, dan kamar tidur utama. Nah, sekarang kita masuk dulu ke sini. Ini adalah kamar tidur anak yang pertama. Oh, ini jadi rumah nih lumayan ya. Lantai bawah ada kamar, di atas ada 3 kamar, ada 4 kamar. Kamar tidurnya ini menarik teman-teman, nomor 1 karena di sudutnya itu udah ada jendela. Dan gue suka banget nih, di bagian bawahnya itu ada jendela mati, sedangkan atas itu jendela hidup. Jadi aman. Jadi kalau misalnya kita punya anak itu ada railingnya gitu, railing dari kaca gitu, baru ada jendelanya. Cahaya masuknya juga enak. Dan cara dia nge-layout itu fungsional. Begitu masuk, di bagian sininya itu dipakai untuk meja belajar dan lemari. Sedangkan di sebelah sini dipepet ke sana itu untuk tempat tidurnya. Kalau lemari sederhana aja. Ah, ini keren nih. Dia pakai duko, teman-teman. Finishingnya. Tapi ini tipis. Jadi ini sebenarnya 18 mili ditambah 4 mili nih. Keren ya. Dan di bagian belakangnya ini itu ada wall panelnya. Wall panelnya sama juga. Nah, ini yang gue suka nih. Jadi ngeroutingnya tuh kecil aja. Dapatlah tali air yang tipis seperti ini. Habis itu di bagian belakangnya udah ada LED-nya. Ini bisa dicontek banget nih buat temen-temen nih. Kayaknya akan tren menuju 2024. Ganti presiden, ganti tali air. Gitu ya. Nah, di sebelah sini ini adalah kamar tidur anaknya yang kedua. Ukurannya sama teman-teman dan oke. Ini gue suka banget sih. Ini lo tau nggak lo apa? Ini kalau gue nggak salah nih Zara Homes nih. Oke. Ininya. Karena ada klien gue dulu yang Zara Homes minded banget, jadi dia milih gini-gininya tuh. Kalau nggak salah ya ini Zara Homes nih. Koreksi gue kalau salah ya teman-teman ya. Nah, ini lemarinya menarik. Jadi di bagian bawahnya itu dia duko dan sekali lagi gunain tali air yang tipis. Di sininya ada Bang Bewok. Yang mulai nyesel kawin kayaknya. Nggak gitu ya bro. Kita datang pertama kali Suara Sutra ini lu belum kawin? Belum ya. Ya kan? Sekarang baru kawin. Juni 2020 itu sih. Mei Iya. 2020. Pas pandemi ini adalah awal-awal arsitektur. Oke, di bagian sininya teman-teman sederhana aja, cuman ini aneh ya. Kalau biasanya kan kalau di developer itu satu kamar anak laki, satu kamar anak perempuan. Ini kan mestinya kamar lakinya. Kalau wallpaper seperti ini tuh masih bisa dibilang unisex ya? Bisa sih harusnya. Bisa ya, masih bisa ya. Bisa. Keren ya, floral gitu. Tapi yang gue suka di kamar ini tetap masih ada jendelanya dan udah ada pengamannya juga di bawah, jendela mati. Dan oh ini keren sih, enak nih. Jadi kalau kita di sini itu bisa langsung belajar nih. Enak lah ini kalau kita maju lagi sih benar-benar enak. Dan ini simple aja. Gunain HPL warna coklat muda dan di sininya HPL warna putih. Kenapa digunainnya warna putih? Supaya ruangan ini tidak berkesan sempit. Dan kalau teman-teman lihat, ini menarik ya. Jadi, ini menarik loh. Kenapa? Karena wallpaper dipasang 3/4 kayak ini lucu juga loh. Ini yang atasnya cuman tembok biru biasa, cat. Habis itu di bagian sininya dikasih wallpaper. Oh, ini bisa jadi inspirasi juga nih buat teman-teman nih. Karena jadinya hasilnya menarik. Kenapa? Karena kalau misalnya kita ngecat itu, bawahnya misalnya maunya abu-abu muda kayak gini, atasnya biru, habis itu dipakein selotip, kadang-kadang tetap nggak rapi kan. Tapi kalau kayak gini pakai wallpaper langsung hajar, hasilnya malah rapi banget, segaris gitu. Set.
Ya, sekarang kita menuju sini. Ini adalah kamar mandi yang dipakai untuk rame-rame. Sama modelnya seperti yang di bawah, materialnya juga sama. Di sininya abu-abu tua, di sininya warna putih. Dan yang gue suka emang dia naruh horizontalnya, ngebikin kamar mandi ini terlihat sangat luas. Kalau untuk saniternya semua Toto, ini juga Toto, dan ini juga Toto. Untuk vanity-nya gunain solid surface. Yang di bawahnya itu gunain HPL nih. Ini HPL, salah satu HPL yang paling gue suka nih bro. Ini bisa dicontek banget buat teman-teman yang pengen kesannya natural. Bagus. Gue sering pakai warna ini dan nggak pernah gagal. Jadi ini adalah salah satu warna HPL yang looknya itu dapat maskulinnya, dapat kasarnya, tapi dapat mahalnya. Bagus deh, ya kan? Yuk, sekarang kita mau menuju ke kamar tidur utamanya. Oh, menarik ya. Lihat deh. Jadi kamar tidur utamanya di depannya itu ada kredensanya. Kredensanya dibikin bulat juga, karena rumah ini kan ngebulat. Dan, wah ini sih cakep ya. Beda gitu rasanya. Di sini tuh melengkung. Tempat ini kita juga melengkung, tempat kerjanya. Nih bro, Apa? lo kan banyak masalah nih di perkawinan, ya kan? Sebenarnya itu simple bro, supaya nggak ada masalah. Nih, baca bro. Happy mind, happy life. Tuh, jadi kecurigaan lu tuh cuma ada di kepala lu bro. Semua dari kepala ya. Iya, insya Allah dia setia. Jadi jangan curigaan gitu loh, apalagi kalau udah punya rumah sebagus ini, bener nggak? Iya. Nah, teman-teman, karena tadi melengkung-melengkung, di bagian sini pun juga dibikin melengkung-melengkung. Tapi ini gue suka sih. Jadi kalau kita bikin tempat tidur tuh emang bagus tuh ada melengkung begini di kepala, supaya kita nggak dengar suara dari sana dan dengar dari suara dari sini. Jadi ini fungsinya juga untuk akustik suara sih sebenarnya, begini. Apalagi di bagian sininya tuh dikasih empuk-empuk ya. Dan untuk headrestnya di sini udah dikasih fabric. Di atasnya masih dikasih fabric yang tipis. Ini menarik loh. Jadi yang di sini lebih tebal, sedangkan yang di sini lebih tipis. Hasilnya tuh kayak ada dimensi maju mundurnya. Jadi kalau kita main di furniture juga, kalau bisa ada dimainin maju mundurnya, akan kelihatan menarik seperti headrest ini. Oh, solusi murah, Iya, tapi mewah. Biar kelihatan seperti lukisan, ditaruh wallpaper di antara HPL kiri dan kanan. Bagus. Sekarang kita mau menuju ke sini. Ini rumah, bro. Harganya murah loh. Tapi bisa dapat kayak gini, gila sih. Dan ini kan Suwarna Sutra ya. Maksudnya lokasinya tuh luar biasa gitu. Gue udah bisa lihat pembangunannya luar biasa di sini gitu. Bayangin deh ini nanti 5 tahun, 6 tahun lagi nih. Nggak dapet 3M kali rumah kayak gini nih. Keren, keren. Yuk kita bahas lagi. Jadi di sini ada lorong ya. Lorong ini bisa ditaruh lemari, jadi kesannya kita punya walk-in closet. Dan di ujung sini pun juga ada tempat yang bisa dimanfaatin untuk berhias. Jadi istri kita punya meja dan kursi di sini. Sebagai suami pun juga ada meja kerja di situ. Ini menarik sih. Sekarang kita mau menuju ke kamar mandinya. Oke, kamar mandinya ukurannya pas. Ini kalau teman-teman lihat ini sekitar 90 cm, kesananya itu 160-an. Enak loh. Dan jujur ini gue suka banget sama layoutnya, karena begitu masuk teman-teman langsung ketemu sama satu wastafel. Sebelah kirinya ini untuk shower dan sebelah kanannya untuk closet. Efisien banget loh. Ini enak banget. Jadi kita punya kamar mandi yang kesannya jadi besar banget. Asik. Cuman tetap aja kalau buat lantainya gue kurang favorit buat kamar mandi di dalamnya itu warna gelap seperti ini. Akan lebih bagus mestinya nggak usah terlalu gelap banget, abu-abu muda gitu dicampur sama keramik putih seperti ini, bagus. Kenapa? Karena jamur air tuh bikin kamar mandi kita kelihatan kurang bersih. Nah teman-teman, sekarang kita udah sama Pak Stefanus dari Suwarna Sutra nih. Kita mau nanya, apa kabar Pak Stefanus? Baik, pasti. Nah,
Pak, kenapa sih orang itu harus beli rumah di Suwarna Sutra, khususnya di Basanta ini? I see. Kenapa harus milih Suwarna Sutra Iya. gitu ya? Pertama banyak banget sih sebenarnya keunggulan Suwarna Sutra. Yang pertama mungkin aksesnya gitu. Oke. Akses di sini sangat baik. Lewat Jakarta Tangerang tol, Ya. keluar tol itu cuma sekitar 300 meter udah langsung masuk ke kawasannya Ya. gitu. Terus juga di sini kawasannya itu luas gitu. 2.600 hektar surat izin Wow. lokasi kami gitu. Jadi value of future development itu masih banyak banget. Jadi harga pun pasti akan meningkat tinggi Ya. gitu. Dan kawasan berkembang justru bagus buat invest sekarang gitu. Makin dia berkembang kan dia makin nilainya akan semakin tinggi Ya. gitu. Terus fasilitas di sini udah sangat lengkap. Dan kami juga di setiap rumah sudah memikirkan idealisme untuk orang tinggal nyaman Ya. gitu ya. Jadi kami nggak pernah main luas tanah yang kecil-kecil. Oke. Biasanya kami minimal lebarnya 6 kali 12 meter seperti si klaster Basanta ini. Gitu. Terus di klaster Basanta sendiri kami sudah sediakan sport center ataupun sports lounge yang mumpuni. Dalam arti udah ada kolam renang anak, udah ada kolam renang dewasa, udah ada ruang serbaguna, udah ada lapangan basket di dalam klasternya, dan ada taman bermain anak Oh, di Basantanya tuh ya? di Basantanya. Wow, Dan yang paling keunggulan Suwarna Sutra itu adalah ROE jalan kami di setiap klaster itu besar sekali. Berapa, ROE di Basanta adalah untuk jalan utamanya 11 meter. Oke. Bayangin 11 meter itu cukup lebar ya, 11 meter. Maksudnya 2 mobil parkir di tengah jalan itu masih muat banget. Iya. ROE di jalan-jalan gang-gang lainnya itu sekitar di 9 meter. Wow. Gitu. Jadi banyak banget sih keunggulan-keunggulannya. Banyak juga kan pembeli itu suka nanya, Pak, kalau fasilitas di luar Suwarna Sutra ini, maksudnya sekolah apa segala macam Oke. itu ada nggak sih, Pak? Ada. Jadi kalau misalnya di kawasannya sendiri ya, Di di kawasan kawasannya, Suwarna ya. Sutra sendiri kita punya fasilitas ya. Ada sekolah Laurencia. Oke. Itu sudah beroperasi dari TK sampai SMA. Oke. Kita ada pasar modern namanya Pasar 8 Suwarna Sutra seperti yang di Alam Sutra. Di Alam Sutra ya? Iya. Iya, iya, iya. Terus kawasan komersial ruko-ruko juga sudah lengkap. Dari semua kebutuhan sehari-hari udah lengkap ada di sana. Supermarket pun sudah ada juga di sini. Alfamidi Super kami sudah ada. SPBU juga sudah ada. Dan yang paling highlight mungkin adalah kami punya di sini adalah shuttle bus. Oke, Jadi gimana yang tuh, Pak? kerja ke Jakarta, kami punya shuttle bus dengan 3 jurusan. Ada ke FX Sudirman, Central Park Jakarta, sama stasiun kereta Tanah Tinggi Tangerang. Jadi ada opsi-opsinya. Jadi dia berangkat setiap pagi sama pulang setiap sore, tinggal duduk manis nyampe Jakarta cuma bayar 25.000 untuk warga kami. Oke. Gitu. Jadi tinggal duduk Menarik manis ya? aja gitu, langsung nyampe kantor. Kita sengaja sampai CP sama FX. Kenapa? Karena di situ tinggal moda transportasinya sambungannya banyak. Ya, betul. Gitu, ada busway sama ada MRT. Dan itu emang cuman khusus warga Suwarna Sutra? Khusus warga Suwarna Sutra. Oke, mantap. Gitu. Nah, sekarang kita masuk ke acara paling penting di acara kita, masalah duitnya. Ya. Oh, soalnya ini rumah sangat menarik ya. Ya, tadi udah keliling-keliling juga ya. Bentuknya jujur salah satu yang terbaik lah menurut Yes, saya ya. betul. Jadi kita pasti penasaran banget sama harganya. Oke. Ini kan ada 3 tipe ya, Pak? Ya. Itu berapa aja sih harganya? Oke, untuk harga di klaster Basanta ini dari tipe yang paling kecil 6x12 atau Ya. tipe belum itu khusus harga launching mulai dari 996 juta rupiah saja. Oh, di bawah 1 M ya? Di bawah 1 M, 996 juta. Lalu yang kedua di tipe Burnett 7x12 itu harganya kurang lebih di 1,1 M-an. Gitu. Dan ini yang paling besar di tipe Bellflower di 8x12 meter harganya di 1,3 M-an. Ini 1,3 ya? M-an, iya, Oh, 1,3 menarik M-an banget. lah. Iya, iya, iya. Makanya Ukurannya besar lah. Ukurannya besar, 8x12, carportnya pun udah 2, udah nyaman, kamarnya ada 4 gitu. Dan cara bayarnya juga kita ada beragam cara bayar. Bisa cash keras, bisa cash bertahap tanpa DP, bisa cash bertahap dengan DP, ataupun bisa KPR. Oke. KPR-nya DP-nya mulai dari 5%. Mulai dari 5%. 5% gitu. Oke. Dan kita udah kerjasama dengan bank banyak banget. Ada 12 bank di Indonesia kita udah Tinggal kerjasama. teman-teman pilih aja ya. Tinggal pilih aja, dan semua bank-bank gede ya kita udah kerjasama. Jadi udah sangat aman lah gitu. Ini menarik banget loh teman-teman, karena 1,3 M teman-teman udah bisa punya rumah yang nggak perlu pindah lagi karena Betul. semuanya udah lengkap gitu. Betul. Kamarnya banyak, Ya, halaman luas segala Ya, macam. Kalau kita hitung sih cicilannya kurang lebih 6,7 juta per bulan untuk tipe yang gede ini. 6,7 juta per bulan. Ya, dengan suku bunga KPR yang sekarang yang lagi bagus banget ya di 3,68%. Oke. Gitu. Oh, itu murah banget tuh kalau Yes. 6,7 Kalau yang juta. kecil, kalau mungkin mau budgetnya yang kecil itu mulai dari 4,9 juta per bulan. 6 kali 12 itu. 6 kali 12 sudah kita hitungin 4,9 juta per bulan. Menarik ya. Gitu. Ya.
Dan ini hanya promo di saat launching ini ya, periode launching ini. Jadi promo-promo suku bunga yang menarik tadi, terus harga yang sangat murah 996 juta itu bisa didapetin hanya saat periode launching aja. Gitu. Periode launching kita sampai 30 Juni mendatang. Oke. Gitu. Tuh teman-teman mesti dengerin, ini cuman pas launching doang, jangan sampai terlambat, apalagi terlambatnya setahun 2 tahun karena udah pasti harganya Udah pasti luar naik biasa. banget gitu. Oke Pak Silvanus, makasih banyak ya. Thank untuk you Mas wawancaranya. Ilman. Oke, sampai jumpa di acara kita selanjutnya. Jangan lupa bantu kita like, subscribe, sama share video ini. Kita juga punya Instagram @arsitekturindonesia. Kita juga punya TikTok @arsitekturindonesia. Bantu follow ya. Oh ya, satu lagi. Kita punya satu channel YouTube baru. Channel khusus olahraga. Upload setiap jam 8 hari Minggu. Jadi buat teman-teman yang lagi nyari program olahraga, bisa lanjut ke YouTube Gila Gerak. Ciao! Lebih tepatnya ada di 96 meter persegi, 8 kali 12. Oh, ada 100. Oh, rumah contoh, sorry. Ya. Tapi kerennya adalah oke. Bengak nih. Semakan aja. Yuk. Oh, teman-teman lihat di sini kayu. Nah, di sini, teman-teman, kamar tamu itu kan namanya juga kamar tamu, berarti kan jarang banget digunain untuk terima tamu sih sebenarnya. Nah, sekarang kita mau menuju ke aduh, udah berat pakai salah gua. Yuk. Oke, ini adalah kamar asisten rumah tangganya. Woi, kaget gua, Pak. Ada orang, coy. Udah santai, Pak. Nggak apa, Pak. Di situ ya, Pak. Sorry, Pak. Maaf ya, Pak. Bisa dikat Pak ya? Hah? Bisa dikat ya? Gua dikat pasti. Tenang aja. Nah, gua kaget loh, anjir. Yang gua tadi udah mulai Pak. Bawa, udah sabar ya, Pak. Di situ bentar, Pak, ya. Iya. Yuk. Udah, Pak. Thank you, Pak. Kaget gua, anjir. Gue